Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dan kami akan memulai aktivitas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini, membaca renungan, membaca Alkitab, bahkan hal-hal lain yang kami lakukan sebagai bagian dari kami untuk meminta petunjuk daripada Tuhan untuk mampu menjalani hari ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Meminta petunjuk Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam dunia kerja, apakah itu di bidang kemiliteran, kepolisian, pemerintahan, birokrasi, eksekutif, atau dunia kerja lainnya, seorang bawahan selalu diminta untuk meminta petunjuk dari atasannya untuk melaksanakan kegiatan, untuk melaksanakan aktivitas atau operasi lainnya yang dianggap sangat penting, sangat genting, atau yang darurat. Maka petunjuk dari pimpinan, petunjuk dari atasan menjadi panduan, menjadi pedoman bagi bawahan untuk mampu melaksanakan kegiatan tersebut, operasi tersebut. Dan ketika salah melakukan kegiatan atau operasi dan tanpa meminta petunjuk dari pimpinan atau atasan, maka akan ada disiplin, akan ada teguran dari atasan. Makanya kamu tidak meminta petunjuk dari saya, jadinya demikian. Lain kali minta petunjuk dari saya dulu baru bergerak. Nah, biasanya seperti itu dari pimpinan, berupa teguran. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya baca renungan ini dan saya kira apa yang saya sampaikan tadi di awal, petunjuk itu sangat penting. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagaimana yang dikatakan pemazmur dalam nats ini, di mana pemazmur juga datang dalam doanya, dalam harapannya kepada Tuhan untuk meminta petunjuk daripada Tuhan. Pentingnya menurut pemazmur, petunjuk daripada Tuhan ini akan membuat dia mampu hidup menurut kebenaran Tuhan. Benar saja, kalau kita merasa diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, maka kita juga perlu petunjuk daripada Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, melalui setiap renungan yang kita dengar atau kita tonton, merupakan bagian dari keinginan hati kita untuk meminta petunjuk daripada Tuhan. Ketika kita bangun pagi ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, kita mendengarkan renungan ini, atau kita baca Alkitab, atau kita baca renungan harian melalui buku renungan harian, melalui handphone kita, atau hal-hal lain. Dan salah satu fasilitas yang saya sediakan adalah melalui channel YouTube Rionando Butar-Butar ini, di mana kita mau meminta petunjuk daripada Tuhan melalui nats firman Tuhan, satu ayat satu hari. Kiranya apa yang kita baca, kita renungkan, kita dengarkan boleh menjadi petunjuk bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Sebagaimana yang diharapkan pemazmur, demikian juga kita harapkan terjadi dalam hidup kita, bahwa kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tujuan dari petunjuk firman Tuhan ini dikatakan, bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bulatkan, ada tekad. Dengan kita meminta petunjuk daripada Tuhan, kita memiliki tekad untuk takut akan Tuhan. Tanpa petunjuk daripada Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat menurut kebenarannya, dan kita akan sembrono. Sama seperti yang saya katakan tadi, kalau bawahan dia melakukan segala sesuatu tanpa petunjuk atasannya, ketika salah dia akan takut karena akan kena disiplin atau kena tegur. Demikian kita, ibu bapak saudara,
Mari terus hidup dalam petunjuk Tuhan, sehingga kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati firman boleh bertumbuh berakar dalam hidup kami, sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa kami anak-anak Tuhan yang hidup menurut petunjuk Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan, dan takut akan Tuhan. Kami mulai aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.